Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apakah kehidupan seksual masih penting ketika usia sudah menua? Banyak pria maupun wanita yang menginjak usia lansia sering merasa bahwa setelah melewati tahun-tahun produktif, kehidupan seksual sudah tidak lagi memiliki arti. Pandangan ini begitu umum, seolah-olah seksualitas hanya milik orang muda. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam berbagai penelitian medis, dokter menegaskan bahwa seksualitas adalah bagian dari kesehatan menyeluruh, sama pentingnya dengan pola makan sehat, tidur cukup, olahraga, atau kebiasaan minum air yang teratur. Jadi, ketika seorang lansia mengabaikan aspek ini, yang terjadi bukan hanya hilangnya keintiman, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental. Bayangkan seorang pria berusia 75 tahun di Jakarta yang selama hidupnya dikenal rajin bekerja, sehat, dan penuh semangat. Setelah pensiun, ia mulai merasa hidupnya kosong. Anak-anak sudah sibuk dengan keluarga masing-masing, istrinya pun mulai sering sakit, hingga akhirnya ia beranggapan bahwa seksualitas tidak lagi penting. Namun, suatu hari ketika ia memeriksakan diri ke dokter, ia justru terkejut dengan penjelasan yang didapat. Dokter menyampaikan bahwa menjaga keintiman dengan pasangan, termasuk hubungan seksual, dapat membantu melancarkan aliran darah, menjaga hormon tetap seimbang, dan bahkan memperpanjang usia harapan hidup. Fakta ini seakan membalik pandangan lama yang selama ini ia yakini. Pertanyaan pun muncul, bagaimana bisa aktivitas yang dianggap tabu bagi lansia ternyata memberikan manfaat yang begitu besar? Jika kita melihat lebih jauh, banyak kesalahpahaman yang membuat lansia menghindari pembicaraan soal seksualitas. Salah satunya adalah anggapan bahwa tubuh yang renta, kaki yang tidak lagi kuat, atau stamina yang menurun adalah tanda bahwa seks sudah berakhir. Padahal, dokter justru menyebut bahwa aktivitas seksual bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh. Tidak harus sama seperti ketika masih muda, tetapi bisa dalam bentuk kedekatan emosional, sentuhan lembut, pelukan hangat, atau komunikasi intim yang mendalam. Semua itu tetap disebut sebagai bagian dari kesehatan seksual yang wajib dijaga. Bukankah lebih indah jika di usia senja, kita masih bisa berbagi kebahagiaan dan cinta dengan pasangan, bukan hanya makanan atau obat-obatan, tetapi juga kasih sayang yang nyata. Selain itu, mari kita bicara tentang data ilmiah. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Sexual Medicine, lansia yang masih aktif secara seksual menunjukkan kualitas hidup yang lebih tinggi. Mereka melaporkan tingkat kebahagiaan lebih besar, risiko depresi lebih rendah, dan kesehatan jantung yang lebih baik. Fakta ini menunjukkan bahwa seksualitas bukan sekadar soal fisik, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan emosional. Dengan kata lain, menjaga hubungan intim di usia lanjut bukan hanya bisa, tapi justru harus dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk tetap hidup sehat. Jadi, ketika banyak orang bertanya, apakah seksualitas di usia tua masih relevan? Jawabannya jelas, ya, sangat relevan. Setelah puluhan tahun hidup, lansia justru berhak merasakan kedekatan emosional dan fisik yang membawa kebahagiaan. Seksualitas adalah bagian dari perjalanan manusia yang tidak otomatis hilang begitu saja setelah rambut memutih. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita memahami dan menjalani hal ini dengan aman, bijak, dan penuh makna? Itulah yang akan kita kupas tuntas dalam video ini. Maka, tetaplah bersama kami sampai akhir, karena penjelasan dokter dan kisah nyata para lansia akan membuka mata Anda tentang hal penting yang selama ini mungkin diabaikan. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata yang mungkin bisa membuka mata Anda. Pak Darno, seorang pria berusia 72 tahun dari Surabaya, dulu beranggapan bahwa setelah memasuki usia pensiun, kehidupan seksual tidak lagi penting. Ia sering berkata kepada teman-temannya, untuk apa lagi memikirkan hal-hal seperti itu? Yang penting sekarang makan cukup, minum obat teratur, dan jalan kaki setiap pagi. Bagi Pak Darno, seks hanyalah urusan masa muda. Namun, pandangan itu berubah drastis ketika suatu hari ia jatuh sakit dan harus berobat ke dokter spesialis. Saat berkonsultasi, dokter menanyakan bukan hanya tentang pola makan, riwayat penyakit, atau obat-obatan, tetapi juga tentang kehidupan intim bersama istrinya. Pertanyaan itu membuat Pak Darno kaget. Kenapa dokter tanya soal itu? Saya kan sudah tua, begitu pikirnya. Tetapi jawaban dokter membuatnya terdiam, justru karena usia Anda sudah lanjut, menjaga kesehatan seksual menjadi sama pentingnya dengan menjaga pola makan dan kesehatan jantung. Dari sana, Pak Darno mulai memahami bahwa seksualitas bukan hanya soal nafsu atau gairah, melainkan bagian penting dari kesehatan menyeluruh. Menurut penjelasan dokter, aktivitas seksual pada usia lanjut bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah,
memperbaiki sirkulasi, bahkan menurunkan tekanan darah. Bagi pria lansia, hubungan intim yang sehat bisa membantu mengurangi risiko pembesaran prostat, sementara bagi wanita lansia, aktivitas seksual membantu menjaga kelembapan alami organ intim sehingga mencegah infeksi. Semua ini adalah bagian dari kesehatan nyata yang sering tidak disadari. Jadi, jelaslah bahwa kehidupan seksual masih bisa, bahkan harus, menjadi perhatian di usia senja. Selain cerita Pak Darno, ada juga kisah Ibu Ratna, seorang wanita berusia 69 tahun dari Bandung. Setelah suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia merasa kesepian. Hidupnya hanya diisi dengan rutinitas, bangun pagi, menyiapkan makanan sederhana, duduk di teras rumah sambil melihat orang lewat, dan tidur lebih awal. Namun, setelah bertemu komunitas lansia yang aktif, ia mulai mendengar banyak cerita bagaimana beberapa temannya tetap menjaga keintiman bersama pasangan. Dari sana, ia mulai menyadari bahwa kesepian yang ia rasakan sebagian besar berasal dari hilangnya sentuhan emosional dan fisik. Saya kira setelah usia 60 tahun ke atas, seks itu tabu. Tapi ternyata ketika saya membaca artikel kesehatan dan juga mendengar dari dokter di komunitas, justru kedekatan emosional seperti pelukan dan komunikasi intim bisa menjaga kesehatan mental, tuturnya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari National Council on Aging di Amerika Serikat, yang menyebutkan bahwa lansia yang tetap memiliki aktivitas seksual teratur memiliki tingkat depresi 20% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Penelitian lain dari Journal of Gerontology bahkan menunjukkan bahwa hubungan intim pada lansia meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki mood, dan memperpanjang usia harapan hidup hingga beberapa tahun. Artinya, ketika seorang lansia berani membuka diri untuk membicarakan seksualitas, yang terjadi bukan hanya kebahagiaan pribadi, tetapi juga manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan jiwa. Kesimpulan dari semua kisah ini sederhana, jangan pernah berpikir bahwa seksualitas hilang begitu saja setelah usia tua. Anda, sebagai lansia, justru bisa merasakan manfaat lebih besar jika menjalani kehidupan seksual dengan cara yang sehat, aman, dan sesuai kondisi tubuh. Setelah melewati puluhan tahun hidup, bukankah wajar jika kita tetap ingin merasakan kebahagiaan, kedekatan, dan cinta yang nyata? Seksualitas di usia senja bukan hanya tentang gairah, melainkan tentang cara menjaga hidup agar tetap berkualitas, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Dan inilah yang akan terus kita bahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Setelah mendengar kisah Pak Darno dari Surabaya dan Ibu Ratna dari Bandung, muncul pertanyaan besar yang sering menghantui para lansia, bagaimana jika tubuh sudah mulai melemah, stamina berkurang, kaki tidak sekuat dulu, atau muncul penyakit kronis seperti darah tinggi dan diabetes? Apakah hubungan seksual masih aman dilakukan? Inilah keraguan yang paling sering membuat banyak pria dan wanita di usia lanjut memilih mundur, seolah menutup pintu keintiman hanya karena merasa tubuhnya sudah tidak lagi layak. Padahal, dokter geriatrik justru mengatakan bahwa seksualitas di usia tua bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, aman, dan tetap membawa manfaat besar bagi kesehatan. Ambil contoh Pak Harun, seorang pria berusia 70 tahun dari Makassar. Ia memiliki riwayat hipertensi dan sempat mengalami serangan jantung ringan beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, ia takut untuk melakukan hubungan intim dengan istrinya, khawatir kondisi jantungnya tidak kuat. Namun, ketika ia berkonsultasi dengan dokter, justru muncul penjelasan yang menenangkan, aktivitas seksual pada lansia tidak berbeda jauh dengan olahraga ringan. Jika Anda bisa berjalan kaki sejauh 500 meter tanpa sesak, maka jantung Anda cukup kuat untuk aktivitas seksual. Mendengar itu, Pak Harun mulai kembali percaya diri. Ia dan istrinya belajar untuk lebih banyak berbicara, mencari posisi yang nyaman, dan menjaga ritme perlahan. Hasilnya, bukan hanya hubungan rumah tangga yang kembali harmonis, tetapi kesehatannya juga terasa lebih baik. Data medis mendukung hal ini. Menurut penelitian di American Heart Journal, aktivitas seksual yang teratur pada pria lansia dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan menurunkan risiko stroke. Selain itu, hubungan intim memicu pelepasan hormon endorfin dan oksitosin, dua hormon yang membuat seseorang merasa bahagia, lebih rileks, dan jauh dari stres. Bagi wanita lansia, aktivitas seksual dapat membantu mencegah atrofi vagina, meningkatkan elastisitas otot panggul, serta menjaga kesehatan kandung kemih. Jadi, jelaslah bahwa seksualitas bukanlah risiko tambahan bagi lansia, melainkan justru salah satu cara alami untuk menjaga tubuh tetap bugar setelah melewati tahun-tahun panjang kehidupan. Namun, tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Dokter menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat,
konsumsi makanan bergizi seimbang, cukup minum air putih setiap hari, rutin periksa kesehatan, serta jangan ragu untuk berdiskusi dengan tenaga medis jika ada keluhan. Seksualitas di usia tua tidak harus selalu heboh seperti masa muda, melainkan bisa dijalani dengan cara sederhana, penuh kasih sayang, dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Bahkan, hanya dengan berpelukan, berciuman, atau saling memijat, lansia sudah bisa merasakan kehangatan emosional yang menyehatkan jiwa. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton video ini, apakah Anda masih menyimak dengan penuh perhatian sampai bagian ini? Jika iya, berarti rasa penasaran Anda tentang kesehatan seksual di usia tua benar-benar besar. Untuk itu, buktikan keseriusan Anda dengan menuliskan kata nomor 2 di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share, supaya semakin banyak sahabat lansia di seluruh Indonesia yang mendapat manfaat dari pengetahuan berharga ini. Ingat, menjaga kesehatan seksual di usia tua bukan hanya soal keintiman, tetapi juga soal bagaimana cara Anda merawat hidup agar tetap sehat, bahagia, dan penuh makna hingga usia lanjut. Kisah menarik berikut datang dari seorang wanita bernama Bu Rukmini, berusia 68 tahun, yang tinggal di daerah Sleman, Yogyakarta. Setelah melewati tahun-tahun panjang hidup sebagai seorang janda, ia sempat merasa hidupnya hampa. Ia mengaku sering duduk termenung di beranda rumah, melihat orang-orang berlalu lalang, sementara dirinya merasa terasing di tengah keramaian. Sejak suami meninggal, saya seperti kehilangan semangat hidup. Saya pikir hidup saya tinggal menunggu waktu saja, begitu pengakuannya. Namun, semua berubah ketika Bu Rukmini menikah kembali dengan seorang duda berusia 70 tahun. Awalnya, ia merasa canggung untuk memikirkan hubungan intim di usia senja, takut dianggap tidak pantas oleh anak-anak atau tetangga sekitar. Tetapi seiring waktu, ia mulai menyadari betapa besar dampak kedekatan emosional dan fisik terhadap kebahagiaan serta kesehatan tubuhnya. Dalam sebuah wawancara kecil, Bu Rukmini bercerita bahwa setelah menikah lagi, kualitas tidurnya meningkat. Ia tidak lagi sering terbangun tengah malam, pikirannya lebih tenang, dan tubuhnya terasa lebih segar ketika bangun pagi. Bahkan, dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa tekanan darahnya jauh lebih stabil dibandingkan saat ia masih hidup sendiri. Hal sederhana seperti berpelukan sebelum tidur, atau sekadar duduk berpegangan tangan sambil bercerita, membuat jiwanya lebih damai. Dari pengalaman ini, ia belajar bahwa seksualitas bukan hanya soal hubungan fisik, tetapi juga tentang bagaimana cara menjaga ikatan batin agar hidup terasa lebih bermakna setelah usia 60 tahun ke atas. Fakta ilmiah mendukung pengalaman Bu Rukmini. Menurut penelitian dari American Journal of Geriatric Psychiatry, lansia yang tetap memiliki hubungan seksual aktif memiliki tingkat depresi 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Hormon endorfin dan oksitosin yang dilepaskan saat hubungan intim terbukti membantu menurunkan rasa cemas, meningkatkan kualitas tidur, dan memperkuat sistem imun. Tidak hanya itu, penelitian lain dari University of Michigan menyebutkan bahwa pria lansia yang tetap menjaga keintiman dengan pasangannya memiliki risiko penyakit jantung koroner lebih rendah hingga 27% dibandingkan mereka yang sama sekali tidak memiliki aktivitas seksual. Angka ini jelas menunjukkan bahwa seksualitas adalah bagian penting dari kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh. Selain manfaat medis, aspek psikologis juga sangat berpengaruh. Bayangkan bagaimana hidup seorang lansia jika setiap hari hanya diisi kesepian, tanpa sentuhan, tanpa obrolan hangat, tanpa kebersamaan. Kesepian adalah salah satu faktor terbesar yang mempercepat penurunan kesehatan pada usia tua. Menurut WHO, kesepian kronis pada lansia bisa meningkatkan risiko demensia hingga 50%. Namun, ketika hubungan intim, baik dalam bentuk fisik maupun emosional, tetap terjaga, rasa kesepian itu perlahan terkikis. Lansia merasa dihargai, dicintai, dan dibutuhkan. Maka, kisah Bu Rukmini bukanlah sekadar cerita pribadi, melainkan cermin dari banyak lansia lain yang mungkin diam-diam merasakan hal sama. Seksualitas pada usia tua tidak perlu dianggap tabu atau memalukan. Justru, ia bisa menjadi kunci kebahagiaan baru setelah melewati tahun-tahun penuh perjuangan. Anda yang kini memasuki usia 60, 70, bahkan 80 tahun masih bisa merasakan manfaatnya, jika berani membuka diri dan menjalani kehidupan seksual dengan cara sehat, penuh cinta, dan sesuai kebutuhan. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul di kalangan lansia adalah, bagaimana cara menjaga kesehatan seksual dengan aman ketika usia sudah menua? Banyak yang khawatir,
Apakah aktivitas intim bisa memperburuk kondisi kesehatan, terutama jika seseorang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Kekhawatiran ini wajar, namun menurut dokter spesialis geriatri, justru dengan pemahaman yang tepat, seksualitas di usia tua bisa tetap dijalani dengan aman, nyaman, dan bermanfaat bagi kesehatan. Mari kita dengar kisah Pak Rahmat, seorang pria berusia 74 tahun dari Medan. Setelah pensiun, ia sering mengeluh cepat lelah, terutama ketika berjalan jauh atau naik tangga. Ia pun merasa aktivitas seksual bukan lagi bagian dari hidupnya. Namun, ketika istrinya mulai menunjukkan tanda-tanda kesepian, ia mencoba berkonsultasi dengan dokter. "Saya takut, Dok, kalau nanti saat berhubungan justru terjadi hal buruk pada jantung saya," begitu katanya. Sang dokter kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh, tekanan darah, kondisi jantung, dan kesehatan umum. Setelah semua hasil cukup baik, dokter memberinya tips, jangan memaksakan diri, lakukan pemanasan ringan seperti jalan kaki atau peregangan, atur pola makan, cukup minum air putih, dan pilih waktu ketika tubuh terasa bugar. Hasilnya mengejutkan. Setelah mengikuti saran dokter, hubungan rumah tangga mereka kembali harmonis, bahkan Pak Rahmat merasa lebih sehat dan bersemangat. Cerita ini bukan sekadar pengalaman pribadi. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh British Medical Journal, disebutkan bahwa aktivitas seksual pada lansia yang dilakukan secara teratur dan aman dapat membantu meningkatkan fungsi kardiovaskular, menurunkan kadar stres, serta memperbaiki metabolisme tubuh. Seksualitas di usia tua memang tidak harus sama intensnya seperti saat muda, namun tetap bisa memberi manfaat besar jika dilakukan dengan bijak. Dokter juga memberikan beberapa tips penting yang wajib diingat oleh setiap lansia. Pertama, perhatikan makanan yang dikonsumsi, kurangi makanan tinggi lemak jenuh, perbanyak buah, sayur, dan makanan kaya serat. Kedua, lakukan olahraga ringan secara rutin, seperti berjalan kaki 30 menit sehari atau senam lansia, karena tubuh yang bugar akan lebih siap untuk aktivitas intim. Ketiga, jangan lupakan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi pria dengan riwayat prostat atau wanita yang mengalami keluhan pada organ intim. Dan yang tak kalah penting, jangan malu untuk membicarakan kebutuhan seksual dengan pasangan. Komunikasi adalah kunci, karena dengan saling memahami, hubungan bisa terasa lebih hangat dan nyaman. Nah, sekarang saya ingin memastikan, apakah Anda masih menyimak video ini dengan serius sampai bagian ini? Jika iya, berarti Anda termasuk orang yang benar-benar peduli dengan kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Sebagai tanda bahwa Anda masih bersama kami, silakan tulis kata nomor 4 di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung terus channel Kebijaksanaan Lansia dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share, supaya semakin banyak sahabat lansia yang bisa belajar bagaimana cara menjaga kesehatan seksual dengan aman dan bijak. Ingat, kebahagiaan di usia tua bukan hanya soal obat, makanan sehat, atau jalan kaki setiap pagi, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjaga keintiman yang penuh cinta bersama pasangan. Salah satu hambatan terbesar yang membuat banyak lansia enggan membicarakan kesehatan seksual adalah pandangan tabu yang masih kuat di masyarakat. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa setelah usia 60 atau 70 tahun, urusan seks sudah tidak pantas lagi dibicarakan, apalagi dilakukan. Bahkan, ada yang menilai bahwa seorang pria atau wanita lansia yang masih memiliki gairah dianggap aneh atau tidak tahu diri. Padahal, anggapan ini salah besar. Seksualitas pada usia tua bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan bagian alami dari hidup manusia. Ambil contoh pengalaman Bu Sri, seorang wanita berusia 71 tahun dari Malang. Ia pernah bercerita bagaimana anak-anaknya merasa tidak nyaman ketika melihatnya masih mesra dengan suami. Pernah suatu kali, saya dan bapaknya bercanda sambil berpegangan tangan. Anak saya langsung nyeletuk, "Udah tua kok masih kayak remaja." Saya jadi malu, akhirnya saya menahan diri, tuturnya. Namun, setelah beberapa waktu, Bu Sri merasa kesehatan mentalnya menurun. Ia sering cemas, sulit tidur, bahkan kehilangan selera makan. Akhirnya ia memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan dokter. Sang dokter justru menegaskan bahwa kedekatan emosional dan fisik sangat penting untuk menjaga kesehatan lansia. Hubungan intim bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang rasa dihargai, dicintai, dan dibutuhkan. Itu adalah kebutuhan psikologis yang wajib dipenuhi, jelasnya. Dari sana, Bu Sri mulai belajar untuk tidak merasa bersalah jika ia ingin tetap menjaga kemesraan dengan suaminya. Fenomena tabu ini juga diungkapkan dalam sebuah riset internasional.
Menurut Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, lebih dari 55% lansia di Asia merasa tidak nyaman membicarakan seks dengan pasangan atau tenaga medis karena takut dianggap tidak pantas. Padahal, riset dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa lansia yang tetap menjaga aktivitas seksual sehat memiliki tingkat kepuasan hidup lebih tinggi 40% dibandingkan mereka yang menutup diri. Angka ini membuktikan bahwa persepsi tabu justru merugikan, karena membuat lansia kehilangan kesempatan untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Banyak dokter geriatrik menekankan bahwa membicarakan seksualitas sama pentingnya dengan membicarakan makanan sehat, minum obat teratur, atau menjaga kesehatan kaki agar tetap kuat. Jika lansia terus membiarkan tabu membungkam kebutuhan batinnya, yang terjadi adalah penurunan kualitas hidup secara menyeluruh. Seksualitas seharusnya tidak dipandang sebagai hal kotor atau memalukan, melainkan sebagai cara manusia mempertahankan hubungan, keintiman, dan kesehatan mental hingga usia lanjut. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Jika Anda kini berusia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, jangan pernah merasa bersalah jika masih merindukan sentuhan, pelukan, atau bahkan hubungan intim. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda masih manusia yang sehat, hidup, dan penuh cinta. Ingat, menjaga kesehatan seksual berarti menjaga hidup agar tetap lebih seimbang, secara fisik, emosional, dan sosial. Setelah panjang lebar membahas kisah nyata, penjelasan dokter, hingga data ilmiah, satu hal yang pasti bisa kita simpulkan adalah, seksualitas pada usia tua bukanlah hal yang seharusnya diabaikan. Banyak orang mengira bahwa setelah melewati usia 60 atau 70 tahun, kehidupan seksual akan padam dengan sendirinya. Namun, kenyataannya justru berbeda. Seksualitas tetap ada, hanya bentuk dan intensitasnya yang berubah sesuai dengan kondisi tubuh, kesehatan, dan kebutuhan emosional. Kehidupan intim pada lansia bukan sekadar soal fisik, tetapi juga tentang kehangatan, kebersamaan, rasa dihargai, dan cinta yang terus hidup meski usia sudah menua. Jika kita menengok cerita Pak Darno di Surabaya, Bu Ratna di Bandung, Pak Harun di Makassar, Bu Rukmini di Yogyakarta, hingga Pak Rahmat di Medan, semuanya menunjukkan pola yang sama. Ketika seksualitas dijaga dengan bijak, kesehatan fisik dan mental ikut meningkat. Mereka merasa lebih bahagia, lebih sehat, bahkan lebih bersemangat menjalani hari-hari. Begitu pula Bu Sri di Malang, yang awalnya merasa malu karena dianggap tabu, akhirnya menemukan kembali makna kebahagiaan setelah memahami bahwa kebutuhan emosional dan seksual tidak mengenal batas usia. Semua kisah ini menjadi bukti nyata bahwa seksualitas pada lansia bukan hanya mungkin, tetapi juga penting untuk diperjuangkan. Dokter menyebutkan bahwa manfaat dari aktivitas seksual di usia tua sangat luas, menjaga kesehatan jantung, menstabilkan tekanan darah, mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, hingga mencegah kesepian yang bisa berujung pada depresi. Bahkan, penelitian ilmiah membuktikan bahwa lansia yang tetap aktif secara seksual memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan mereka yang menutup diri. Namun, tentu saja semua itu harus dilakukan dengan cara yang sehat, menjaga pola makan, cukup minum air, berolahraga ringan, rutin cek kesehatan, dan yang tak kalah penting, komunikasi jujur dengan pasangan. Dengan langkah sederhana ini, seksualitas bisa menjadi sumber kebahagiaan sekaligus obat alami yang menyehatkan. Maka, pesan penting untuk Anda adalah, jangan pernah merasa bahwa usia atau pandangan orang lain bisa mematikan kehangatan rumah tangga Anda. Jika Anda seorang pria atau wanita yang kini berusia lanjut, jangan malu untuk tetap merawat hubungan intim bersama pasangan. Seksualitas adalah hak setiap manusia, sama seperti hak Anda untuk makan makanan sehat, berjalan dengan kaki yang kuat, atau berkonsultasi dengan dokter demi menjaga kesehatan. Semakin Anda berani merawat cinta dan kedekatan di usia tua, semakin besar peluang Anda untuk hidup lebih lama, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Dan sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, saya ingin bertanya, apakah Anda masih menyimak hingga bagian terakhir ini? Jika iya, berarti Anda termasuk orang yang benar-benar serius menjaga kualitas hidup di usia senja. Sebagai tanda kebersamaan, silakan tulis kata nomor 6 di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, subscribe, dan share agar channel Kebijaksanaan Lansia semakin berkembang, dan lebih banyak saudara, sahabat, serta orang tua kita yang bisa belajar bagaimana cara hidup sehat, bahagia, dan penuh cinta di usia lanjut. Ingatlah, usia boleh bertambah, tubuh boleh melemah, tetapi hati yang penuh kasih dan cinta akan selalu membuat hidup terasa indah sampai akhir.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.